Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Della Renta, NIM 2018-210723. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu dan menjelaskan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Selanjutnya, tujuan anggaran kas. Yang pertama yaitu menunjukkan kemungkinan posisi kas pada akhir periode sebagai hasil operasi yang dijalankan, yaitu dengan membandingkan uang kas masuk dan uang kas keluar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Defisit jika saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas dalam satu periode sehingga harus diwaspadai oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu menentukan perlunya pembelanjaan atau tersedianya kas yang menganggur untuk investasi. Yang keempat yaitu mengkoordinasikan kas dengan jumlah modal kerja, penjualan, investasi, dan hutang. Yang kelima, menentukan dasar yang sehat untuk pengendalian posisi kas secara terus-menerus. Selanjutnya ada fungsi anggaran kas. Yang pertama yaitu menentukan jumlah dan waktu kas perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu memberikan dasar untuk melakukan tindakan perbaikan jika jumlah kas dalam anggaran tidak cocok dengan jumlah yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga yaitu anggaran kas memberikan dasar evaluasi atas kinerja manajer keuangan. Selanjutnya ada perencanaan dan pengendalian kas meliputi 3 dimensi waktu, yaitu budget kas jangka panjang, budget kas jangka pendek, dan budget kas untuk operasional. Yang pertama yaitu budget kas jangka panjang sesuai dengan dimensi waktu dari pengeluaran modal dan rencana laba strategis jangka panjang. Estimasi penerimaan kas dan estimasi pengeluaran kas merupakan dasar yang sehat untuk keputusan-keputusan yang sesuai yang menyangkut keuangan, penggunaan kas, dan untuk kredit jangka panjang. Yang kedua yaitu budget kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek. Budget kas jangka pendek memerlukan rencana aliran kas masuk dan keluar yang rinci secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan. Yang ketiga yaitu budget kas untuk operasional digunakan oleh perusahaan terutama untuk perencanaan dan pengendalian aliran kas masuk dan keluar. Berdasarkan kegiatan sehari-hari, tujuan budget ini untuk pengendalian kas yang dinamis atas posisi kas dalam rangka meminimalkan biaya bunga dan opportunity cost karena kas yang menganggur. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rianita Indayanti, NIM 2018-210-732. Di sini saya akan mempresentasikan di slide yang ketujuh, yaitu anggaran kas adalah perencanaan mutasi dan posisi kas jangka waktu tertentu yang terdiri atas yang pertama perencanaan penerima kas atau aliran kas masuk, yang kedua adalah perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar, dan yang ketiga adalah penetapan sisa kas minimum. Jadi sifat aliran kas, baik aliran masuk maupun aliran keluar, dapat bersifat kontinu, artinya frekuensi penerima atau pengeluaran kas yang sering diterima atau dibayar oleh perusahaan, ataupun bersifat tidak kontinu atau insidental, artinya frekuensi penerima atau pengeluaran kas yang jarang diterima atau dibayar oleh perusahaan. Contoh aliran kas masuk yang bersifat kontinu, misalnya penerima kas yang berasal dari hasil penjualan produk secara tunai dan hasil pelunasan piutang. Sedangkan contoh aliran kas masuk yang bersifat tidak kontinu atau insidental, misalnya penerima kas yang berasal dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerima kredit bank, dan penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai lagi. Contoh aliran kas keluar yang bersifat kontinu atau rutin, misalnya pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku, pembayaran upah, gaji, dan kesejahteraan karyawan.
pembayaran biaya listrik, air, telepon, dan lain-lain. Sedangkan aliran kas keluar yang bersifat tidak kontinu atau insidental, misalnya pengeluaran kas, misalnya untuk pembayaran bunga, pembayaran dividen, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran angsuran utang, pembelian kembali saham perusahaan, dan pembelian aktivitas tetap. Seperti itu. Selanjutnya di slide ke-8 adalah sumber kas. Sumber kas yang pertama itu adalah penerimaan kas dari penjualan tunai. Perusahaan kepada pembeli setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli, dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Berdasarkan sistem pengendalian yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai yang mengharuskan penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Dan yang kedua ada penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam mencatatan transaksi penerimaan kas. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur, yaitu penerimaan kas dari over the counter sale, dan yang kedua adalah penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales, dan yang terakhir adalah credit card sale. Nah, di fungsi yang terkait ini adalah fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Dan yang kedua ada fungsi penerimaan kas dari piutang. Jadi penerimaan kas dari piutang seharusnya mewajibkan debitur melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama yang secara jelas mencantumkan nama perusahaan yang berhak menerima pembayaran di atas cek. Dengan cek atas nama ini, perusahaan akan terjamin menerima kas dari debitur sehingga kecil kemungkinan orang yang tidak berhak dapat menguangkan cek yang diterima dari debitur untuk kepentingan pribadinya. Dan fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah fungsi sekretariat, fungsi penagihan, dan juga ada fungsi kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksa intern. Dan yang ketiga adalah pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dividen. Terus juga ada pengurangan pada aktiva tetap seperti menjual aktiva yang tidak terpakai. Nah, dan yang kelima ini ada juga adanya penerimaan yang bukan penghasilan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi, dan lain-lain, hutang jangka pendek. Dan yang terakhir juga penambahan modal sendiri oleh pemilik. Jadi pribadi miliknya pemilik, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan di slide yang ke-9 yaitu penggunaan kas. Penggunaan kas ini berbagai pembayaran untuk operasional perusahaan seperti pembayaran pada kreditur, penambahan berbagai aktiva tetap, dan juga pembayaran pada pemilik modal, pembayaran pada pemerintah juga. Dan adapun penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan oleh adanya transaksi-transaksi sebagai berikut, yaitu pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang, serta pembelian aktiva tetap lainnya. Dan juga penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Dan pelunasan pembayaran angsuran utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Lalu pembelian barang secara tunai, adanya pembayaran biaya operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian suplai kantor, pembayaran sewa, bunga, premi asuransi, advertensi, dan adanya persekot biaya maupun persekot pembeliannya. Lalu pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, bentuk pembagian laba lainnya secara tunai, pembayaran pajak, denda-denda, dan sebagainya. Lalu adanya kerugian dalam koperasi perusahaan itu terjadinya kerugian dalam operasi perusahaan dalam mengakibatkan berkurangnya kas atau menimbulkan utang yang bila diperlukan dana untuk menutup kerugian tersebut. Timbulnya utang sebenarnya merupakan sumber dana, tetapi dana ini digunakan untuk menutup kerugian tersebut. Lalu ke slide yang 10 adalah langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Dan yang dilangkah-langkahkan adalah menyusun anggaran penagihan piutang,
menyusun anggaran penerimaan kas, pengeluaran kas, dan juga kas yang bersifat sementara, lalu pembayaran bunga, dan yang terakhir adalah anggaran kas akhir. Nah, dan menyusun anggaran peragian piutang yang pertama dan yang kedua itu menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Lalu yang menyusun anggaran pengeluaran kas itu termasuk anggaran pengeluaran kas ini umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya-biaya dan pengeluaran lain-lain. Lalu yang saya maksud tadi yang tentang menyusun anggaran kas akhir yang sifatnya sementara, artinya bila terdapat saldo kas akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dan pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayaran berupa bunga angsuran pokoknya. Yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa pinjaman tersebut harus memperhitungkan pembayaran bunga dan angsuran pokoknya. Lalu yang memperkirakan pembayaran bunga itu apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi. Untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Lalu yang terakhir adalah menyusun anggaran kas akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Rianti Lestari, NIM 2018-210740. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang ada di slide, yaitu data anggaran PT Demina tahun 2012 adalah sebagai berikut. Rencana penjualannya pada bulan Januari 90 juta, bulan Februari 85 juta, bulan Maret 85 juta, triwulan 1 250 juta, triwulan 2 230 juta, dan triwulan 4 300 juta. Sedangkan untuk kerugian piutang tak tertagihnya sebesar 1%. Untuk sistematika pengumpulan piutangnya, 75% pada bulan penjualan, 15% pada 1 bulan berikutnya, 10% pada 2 bulan berikutnya, 90% pada triwulan penjualan, dan 10% pada triwulan berikutnya. Sedangkan untuk saldo kas awal tahunnya sebesar 15 juta. Rencana pengeluaran modal, membeli mesin pada bulan Maret sebesar 2.500.000 dan pada triwulan 3 sebesar 30 juta. Pembentukan dana untuk gedung pada bulan Desember sebesar 30 juta. Pembelian lainnya pada bulan Februari sebesar 600.000, triwulan 2 dan 3 500.000, dan triwulan 4 700.000. Untuk penerimaan dan pengeluaran lainnya, bulan Januari pendapatan lainnya 1.500.000, pengeluaran lainnya 2 juta. Bulan Februari pendapatan lainnya 1 juta, pengeluaran lainnya 2 juta. Bulan Maret pendapatan lainnya 1 juta, pengeluaran lainnya 1.500.000. Triwulan 2 pendapatan lainnya 3 juta, pengeluaran lainnya 5 juta. Triwulan 3 pendapatan lainnya 3 juta, pengeluaran lainnya 5 juta. Triwulan 4 pendapatan lainnya 4 juta, pengeluaran lainnya 6 juta. Untuk pembelian bahan baku dan biaya tenaga kerja, bahan baku bulan Januari tenaga kerjanya sebesar 14.500.000, bahan bakunya 66.400.000. Bulan Februari tenaga kerjanya 16.200.000, bahan bakunya 63.200.000. Bulan Maret tenaga kerjanya 15.200.000, bahan bakunya 65.600.000. Triwulan 2 tenaga kerjanya 46.400.000, bahan bakunya 187.100 rupiah. Triwulan 3 tenaga kerjanya 39.300.000, bahan bakunya 161.100.000. Triwulan 4 tenaga kerjanya 48.500.000, bahan bakunya 198.500. Untuk pengeluaran lainnya ada polis asuransi pada bulan Juni sebesar 750.000, pajak kekayaan bulan Februari 1.400.000, fee ahli hukum setiap bulannya 150.000, dan fee akuntan sebesar 2.500.000 pada bulan Februari. Untuk penyelesaiannya, tabel penjualannya bulan Januari itu 20.047.500, bulan Februari 4.009.500, bulan Maret 2.673.000, bulan Februari 18.933.750, bulan Maret 3.786.750, triwulan 2 2.524.500, bulan Maret 18.933.750, triwulan 2 6.311.250. Triwulan 2-nya 66.825.000, triwulan 3 7.425.000, triwulan 3 61.479.000, triwulan 4 6.831.000, triwulan 4 80.190.000. Untuk jumlah totalnya pada bulan Januari 20.047.500,
Bulan Februari 22.943.250. Bulan Maret 25.393.500. Triwulan 2 75.660.750. Triwulan 3 75.215.250. Triwulan 4 87.021.000. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Dwi Kristianti, NIM 2018 210863. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel anggaran piutang. Uraiannya yaitu yang pertama bulan Januari, total penjualan sebesar 90 juta, penjualan tunai sebesar 63 juta, penjualan kredit sebesar 27 juta, debit sebesar 270.000, piutang neto sebesar 26.730. Kemudian bulan Februari yaitu total penjualan sebesar 85 juta, penjualan tunai sebesar 59.500, penjualan kredit sebesar 25.500, debit sebesar 255, piutang neto sebesar 25.245. Kemudian uraian bulan Maret yaitu total penjualan sebesar 85 juta, penjualan tunai sebesar 59.500, penjualan kredit sebesar 25.500, debit sebesar 255.000, piutang neto sebesar 25.245.000. Triwulan kedua, total penjualan sebesar 250 juta, penjualan tunai sebesar 175 juta, penjualan kredit sebesar 75 juta, debit sebesar 750.000, piutang neto 74.250.000. Kemudian triwulan ketiga, total penjualan sebesar 230 juta, penjualan tunai sebesar 161 juta, penjualan kredit sebesar 69 juta, debit sebesar 690.000, piutang neto sebesar 68.310.000. Kemudian triwulan keempat, total penjualan sebesar 300 juta, penjualan tunai sebesar 161 juta, penjualan kredit sebesar 90 juta, debit sebesar 900 juta, piutang neto sebesar 89.100. Kemudian total keseluruhan total penjualan yaitu sebesar 1.040.000, penjualan tunai 728 juta, total penjualan kredit yaitu 312 juta, debit sebesar 3.120.000, piutang neto sebesar 3.880.000. Sekian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tabel anggaran penerimaan kas. Uraiannya, piutang Januari 20.047.500, bulan Februari 22.943.250 rupiah, bulan Maret yaitu 25.393.500, triwulan kedua 75.660.750, triwulan ketiga 75.215.250, triwulan keempat 80.021.000. Kemudian penjualan bulan Januari 63 juta, bulan Februari 59.500, bulan Maret 59.500, triwulan kedua 175 juta, triwulan ketiga 161 juta, triwulan keempat 250 juta. Kemudian pendapatan lain bulan Januari 1.500.000, bulan Februari 1 juta, bulan Maret 1 juta, triwulan kedua 3 juta, triwulan ketiga 3 juta, triwulan keempat yaitu sebesar 4 juta. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Aliamatu Sa'diyah dengan NIM 2018-2010915. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pengeluaran kas, di mana uraiannya yaitu terdapat pembiayaan mesin, pembiayaan dana gedung, pembelian lain, pengeluaran lain, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, polis asuransi, pajak kekayaan, free ahli hukum, free akuntansi, yaitu dengan total Januari sebesar 83.050.000, Februari sebesar 86.050.000, Maret 84.950.000, triwulan 2 yaitu sebesar 239.900.000, triwulan 3 sebesar 236.050.000, dan triwulan 4 yaitu sebesar 283.850.000. Untuk uraian lebih terperincinya bisa dilihat PPT slide ke-15. Selanjutnya adalah anggaran kas sementara. Anggaran kas sementara ini didapat dengan saldo awal ditambah dengan penerimaan, kemudian menghasilkan tersedia. Kemudian tersedia tersebut dikurangi dengan pengeluaran, jadi saldo akhir. Jadi untuk bulan Januari sendiri saldo akhir menghasilkan yaitu sebesar 16.497.500, Februari 13.897.750, Maret 14.834.250, triwulan 2 28.595, triwulan 3 yaitu 31.750.250, dan triwulan 4 48.931.250. Jadi di sini saldo akhir tidak ada yang min, dan karena perusahaan tidak mengalami kekurangan kas setiap bulan dan triwulannya, maka anggaran kas sementara ini bisa langsung dijadikan sebagai anggaran kas finan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.